Mestinya Kabupaten Selatan kan harus memperbaiki dan memperbarui fasilitas rumah potong. Sulawesi Selatan itu berdasarkan data livestocknya itu terbesar di Sumatera Barat. Livestock itu maksudnya ketersediaan bahan baku pangan, terutama di sektor peternakan itu dari jumlah ternak seperempat dari kebutuhan ternaknya untuk Provinsi Sumatera Barat sumbernya dari Kabupaten Selatan. Itu bisa dilihat dari jumlah ternak yang keluar di pos retribusi yang ada di Sibunyi. Jadi sayangnya ternak yang ada di Kabupaten Selatan itu dibawa ke luar, ke Padang, ke Padang Panjang, ke Kumbu untuk dipotong di sana, kemudian dagingnya didistribusikan lagi ke Padang dan sekitar Padang. Mestinya Kabupaten Selatan kan harus memperbaiki dan memperbarui fasilitas rumah potong. Kita sudah punya rumah potong di Paikan, tapi jauh dari standar. Dan rumah potong itu mesti higienis, steril, dengan peralatan-peralatan yang sudah dimodernisasi. Yang kedua, peternakan kita juga mesti disupport dengan pasar ternak. Kita sudah punya pasar ternak satu, tapi tidak sempurna di Kambang. Pembangunannya setengah hati, dan karena itu kita bertekad ke depan untuk sektor peternakan ini, pasar ternak yang ada di Kambang itu akan kita lengkapi, kita bikin bagus sehingga menjadi pasar ternak yang representatif. Cuma menurut hasil diskusi kita dengan Asosiasi Pedagang Ternak, kalau hanya satu pasar itu mereka enggan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Sama dengan orang dalam bahasa kampung kita menggalih ya. Menggalih itu, para penggalih itu kalau hanya satu balai atau satu pasar yang mereka kejar, mereka biasanya agak lihat. Jadi mereka menginginkan ada beberapa pasar sehingga kegiatan mereka untuk ke pesisir selatan itu sudah ditunggu oleh beberapa pasar yang ada di kawasan kita. Saya melihat ke kabupaten tetangga, Mutimpo itu sudah ada satu pasar ternak yang representatif. Sehingga di RPJP kita itu kemarin sudah ada rencana, bahkan sudah ada penyerahan lahan dari Kecamatan Basa Ampir Balai untuk dijadikan pasar ternak yang representatif di Kecamatan Basa Ampir Balai. Jadi kalau ini terwujud, minimal sektor selatan Sumatera Barat ini ada pasar ternak di Kambang, ada pasar ternak di Kecamatan Basa Ampir Balai, kemudian ada pasar ternak di kawasan itu. Sehingga dengan adanya 3 pasar ini, pelaku bisnis ternak ini mau untuk melakukan perjalanan mereka ke daerah-daerah dalam membeli ternak tersebut. Nah, ternak-ternak ini nanti kita upayakan keluar dari pesisir selatan itu dengan mendapat surat keterangan sehat hewan itu dari Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Selatan. Kalau bisa, rumah potong kita yang di Paingan kita aktifkan, kita modernisasi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan terbaru, sehingga nanti tumbuh lagi usaha baru. Apa itu? Usaha penjualan daging segar ke Kota Padang. Tidak lagi dibawa hidup-hidup ke Payakumbuh, ke Padang Panjang dan seterusnya. Kemudian peternakan dalam arti yang lain, yang lebih luas adalah budidayanya sendiri. Apa itu budidayanya sekarang? Kita lihat Padang Panjang, itu ada peternakan yang bisa memproduksi susu. Sehingga hilirisasi dari produk susu ini berkembang di Padang itu kafe, usaha, penjualan susu murni. Nah, kalau kita bawa ini ke pesisir selatan, kita perhatikan di mana daerah yang cocok. Maka daerah yang berpotensi itu di kawasan Kecamatan Bayang Utara. Kita bisa membudidayakan kambing etawa, kemudian sapi perah, kemudian produk dari sapi perah itu berupa susu kambing itu juga bisa kita kemas dalam bentuk botol yang steril, bermerek. Nah, itu yang kita pasarkan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Selatan dan juga di daerah tetangga kita. Masuk ke warung dan masuk ke minimarket, masuk ke toko-toko yang sudah ada pendinginnya, dan itu membuka peluang usaha baru kita di sektor peternakan. Dan dengan banyaknya ternak yang terkoordinir, terorganisir dalam kandang-kandang yang yang dibuat khusus. Nah, kan ada lagi hal baru yang bisa kita ambil di sana, yaitu memadu-madankan peternakan dengan memanfaatkan limbahnya, seperti kotorannya, urinnya bisa untuk biogas, bisa untuk pupuk, dan itu bisa kita jual atau bisa diserap oleh kelompok petani buah, petani sayur dan lain-lain, sehingga sayur dan
buah yang dihasilkan oleh masyarakat petani Sulawesi Selatan bisa mendapatkan buah yang lebih legit rasanya, lebih manis rasanya. Karena hasil studi menunjukkan tanaman yang banyak mendapatkan pupuk kandang itu rasanya lebih legit, lebih manis dan lebih segar. Dan itu semuanya untuk kemudian di Sulawesi Selatan. Jadi ada kerjasama yang apik antara dunia peternakan dengan dunia bisnis baik daging maupun produk susunya, dan juga ada limbah dari peternakan itu yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok petani dan hasil petani kita menjadi baik, dan itu bisa meningkatkan nilai tambah juga nilai jual menjadi bagus, dan seluruhnya itu bergerak ekonomi kita menjadi lebih baik dari yang sekarang.